Ekspresi gen adalah rangkaian proses penggunaan informasi dari suatu gen untuk sintesis produk gen fungsional. Produk-produk tersebut dapat berupa protein, juga gen menyandi non-protein, seperti transfer RNA atau gen RNA inti kecil, yang mana keduanya merupakan produk RNA fungsional. Proses ekspresi gen digunakan oleh semua makhluk hidup, termasuk eukariota, prokariota, dan dimanfaatkan oleh virus untuk menghasilkan media makromolekul untuk kelangsungan hidupnya. Beberapa tahapan dalam proses ekspresi gen yaitu transkripsi, penyambungan atau splicing RNA, translasi dan modifikasi pasca translasi dari protein. Gen. Gen adalah urutan DNA yang memiliki informasi genetik, mengkode untuk sintesis protein dan RNA. Secara klasik, gen didefinisikan sebagai bagian dari kromosom yang menentukan atau mempengaruhi satu karakter, fenotipe, atau properti yang terlihat seperti warna mata. Dalam definisi biokimia modern, gen adalah semua DNA yang mengkodekan urutan primer dari beberapa produk gen akhir yang dapat berupa polipeptida atau RNA dengan fungsi struktural atau katalitik. Di sini juga terdapat gambar, yaitu gambar bagian dari kromosom yang apabila diperbesar terlihat bahwa penyusun kromosom tersebut adalah DNA. Pengertian kromosom. Kromosom adalah struktur nukleoprotein yang membawa informasi genetik. Struktur ini terletak di dalam inti sel dan berkumpul membentuk genom. Pada organisme terdapat dua macam kromosom, yaitu kromosom seks atau gonosom yang menentukan jenis kelamin dan kromosom tubuh atau autosom yang tidak menentukan jenis kelamin. Kromosom memiliki fungsi utama atau dua fungsi utama, yakni satu untuk memastikan DNA terpisah dalam porsi yang sama pada setiap pembelahan sel, dan yang satunya lagi untuk menjaga integritas dan ketepatan replikasi genom pada saat atau pada setiap siklus sel. Selanjutnya, kromosom pada makhluk hidup biasanya ditemukan dalam keadaan berpasang-pasangan, oleh karena itu disebut diploid. Kromosom diploid dipertahankan dari generasi ke generasi dengan pembelahan mitosis, atau pembelahan yang menghasilkan dua anak yang bersifat sama dengan induknya. Selain itu juga, pada manusia setiap sel somatik berjumlah 46, kecuali sel sperma dan ovum, karena memiliki set tunggal kromosom. Atau kromosom terdapat 23 pasang. Selanjutnya, kromatid adalah kompleks yang terdiri dari serat yang mengandung protein dan DNA dalam massa yang kira-kira sama, bersama dengan sejumlah kecil RNA. DNA dalam kromatid sangat erat terkait dengan protein yang disebut histon, yang mengemas dan menyusun DNA menjadi unit struktural yang disebut nukleosom. Juga ditemukan dalam kromatin banyak protein non-histon. Beberapa di antaranya membantu mempertahankan struktur kromosom, yang lain mengatur ekspresi gen. Apabila dibedakan berdasarkan letak sentromer pada lengan kromatid, maka akan ada 4 tipe kromosom. Yang pertama yaitu talosentrik, yaitu kromosom yang sentromernya terletak di ujung kromosom. Selanjutnya metasentrik, yaitu kromosom yang sentromernya terletak di tengah kromatid, sehingga secara relatif membagi kromatid menjadi dua bagian. Yang ketiga yaitu submetasentrik, adalah kromosom yang letak sentromernya mendekati bagian tengah, namun tidak pada bagian tengah, sehingga kromatidnya terlihat sedikit panjang sebelah. Yang keempat yaitu akrosentrik, yaitu kromosom yang letak sentromernya berada di tengah atau di antara tengah dan ujung lengan kromatid. Pengertian kode genetik. Kode genetik adalah urutan 3 nukleotida pada mRNA yang menentukan asam amino atau informasi lain, juga disebut kodon. Misalnya kode triplet adenin-adenin-adenin
dalam kode DNA untuk asam amino fenilalalin dalam protein. Kode triplet adenin-adenin-adenin dalam DNA selama transkripsi diubah menjadi kode urasil RNA. Dengan demikian, adenin-adenin-adenin dan urasil adalah kodon DNA dan RNA untuk fenilalanin asam amino. Jadi, kode genetik itu terdiri dari urutan basa, sebuah nitogen, yaitu sitosil, guanin, urasil dalam rantai mRNA. 4 basa membentuk huruf dari kode genetik. Huruf-huruf digabungkan dalam 3 kelompok untuk membentuk kode kata-kata, disebut kodon. Setiap kodon adalah singkatan atau mengkodekan suatu asam amino, kecuali kode untuk sinyal memulai atau berhenti. Umumnya, 20 asam amino ada dalam protein. Ada 64 kemungkinan dari kodon, lebih dari cukup untuk kode membuat 20 asam amino. Pengertian transkripsi. Transkripsi adalah pembuatan RNA, terutama mRNA, dengan menyalin sebagian berkas DNA oleh enzim RNA polimer. Proses transkripsi menghasilkan mRNA dari DNA di dalam sel yang menjadi langkah awal sintetis protein. Transkripsi merupakan bagian dari rangkaian ekspresi genetik. Pengertian asli transkripsi adalah alih aksara atau penyalinan. Di sini yang dimaksud oleh pengubah teks DNA menjadi RNA. Sebenarnya yang berubah hanyalah basa nitrogen timina di DNA yang pada RNA diganti oleh urasil. Transkripsi berlangsung di dalam inti sel atau di dalam matriks mitokondria dan plastida. Translasi. Translasi dalam genetika dan biologi molekular adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Dalam biosintesis protein terjadi dalam 5 tahap. Tahap 1, aktivitas asam amino untuk sintesis polipeptida dengan urutan yang ditentukan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi, yang pertama, gugus karboksil dari setiap asam amino harus diaktifkan untuk memfasilitasi pembentukan ikatan peptida. 2. Sebuah tautan harus dibuat antara setiap asam amino baru dan informasi dalam mRNA yang mengkodekannya. Tahap 2, inisiasi mRNA membawa kode genetik atau kodon berikatan dengan subunit ribosom yang lebih kecil dan aminosil tRNA atau antikodon yang akan memulai membacanya. Tahap 3, pemanjangan polipeptida atau elongasi yang baru terbentuk diperpanjang dengan ikatan kovalen atau peptida unit asam amino berturut-turut. Masing-masing dibawa ke ribosom dan diposisikan dengan benar oleh tRNA-nya yang berpasangan dengan kodon yang sesuai di mRNA. Tahap 4, terminasi dan pelepasan penyelesaian rantai polipeptida ditandai oleh kodon terminasi UAA, UGA, UAG dalam mRNA. Polipeptida baru dilepaskan dari ribosom dibantu oleh protein yang disebut faktor pelepasan. Seperti yang bisa dilihat pada gambar, di sini terlihat kodon stop yaitu UAG, UAA, dan UAG, yaitu terjadi saat ribosom mencapai kodon terminasi pada untai RNAD, yang kemudian melepaskan polipeptida dari ribosom. Dan yang ketiga, 2 subunit ribosom dan 2 komponen yang sudah terpisah. Kemudian pada tahap 5, yaitu pelipatan atau folding dan pemrosesan pasca translasi untuk mencapai bentuk konformasi biologis aktifnya. Polipeptida baru harus terlipat menjadi konformasi 3 dimensi yang tepat. Jelaskan gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut,
adalah struktur kromosom. Jadi, pada gambar tersebut menjelaskan tentang struktur kromosom, di mana kalau kita perbesar pada bagian yang seperti bisa dilihat pada gambar, maka akan terlihat apa saja yang menjadi penyusun kromosom. Salah satunya yaitu DNA. Kromosom inti tersusun atas dua komponen, yaitu DNA dan protein yang disebut histon. Histon berfungsi untuk melindungi DNA dari kerusakan, terutama dalam proses pembelahan sel. DNA akan terikat dengan protein yang bernama histon. Setiap 200 nukleotida DNA akan terikat dengan 8 unit protein histon yang lebih besar dari nukleosom. B. Berikan penjelasan ketiga gambar di bawah ini. Gambar A, B, dan C yang saling berkaitan satu sama lain. Gambar A merupakan proses dari elongasi, yaitu untai RNA satu untaian DNA. Untaian cetakan bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimer. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimer membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 ke 3. RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untaian DNA non-template. RNA mulai terbentuk dari RNA polimer, menambahkan nukleotida ke ujung 3 pada RNA yang sedang tumbuh. Gambar B merupakan proses dari elongasi translasi, yang mana pada proses ini asam-asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama. Siklus ini berlangsung sekitar 1-10 detik dan terus diulangi pada saat penambahan asam amino hingga terbuat rantai polipeptida yang lengkap. Siklus elongasi meliputi 3 tahap. Yang pertama, pengenalan kodon. Yang kedua, pembentukan ikatan peptida. Yang ketiga, translokasi. Dan gambar C merupakan proses dari terminasi translasi. Pada proses ini, elongasi beraksi setelah kodon stop mencapai tempat A di ribosom. Triplet basa nitrogen kodon stop, yaitu UAA, UAG, dan UGA, yang berfungsi sebagai sinyal untuk menghentikan translasi yang tidak mengkode asam amino. Untuk soal bagian C, yaitu tuliskan urutan DNA pada gambar di samping. Pada gambar di samping terlihat terdapat simbol-simbol, yaitu simbol G yang berarti guanin, T berarti timin, A berarti adenin, dan C berarti sitosin. Yaitu dapat kita lihat bahwa di sini kenapa sih kita lihat bahwa kenapa diawali dengan 5 aksen dan diakhiri dengan 3 aksen? Maka jawabannya ketika DNA polimerase akan membaca ke arah hulu dari 3 aksen menjadi 5 aksen, tetapi ketika menulis untai baru dan saat menulis di duplikat dari template ini, untai itu menulis ke arah bawah sehingga membangunnya dari 5 aksen menjadi 3 aksen. Artinya enzim polimerase kita saat bergerak sepanjang itu akan menghasilkan untaian DNA baru dan akan membacanya seperti tersebut. Untuk ujung 5 aksen itu berupa fosfat yang terletak di ujung nomor 5 dan OH terletak pada karbon nomor 3 pada gula atau ujung 3. Jadi 5 aksen dan 3 aksen itu merupakan posisi karbonnya. Selanjutnya dapat kita lihat terdapat DNA sense. DNA sense adalah untaian DNA dengan arah 5 aksen menjadi 3 aksen yang memiliki urutan atau sekuens basa nitrogen sama dengan mRNA, kecuali timin diganti urasin. Untaian ini juga dikatakan sebagai untaian positif. Dikarenakan untaian ini memiliki urutan yang sama dengan mRNA, maka untaian ini disebut sebagai pengkode atau coding. Untaian ini tidak ditranskripsi atau dicetak menjadi mRNA, sehingga disebut anti-template. Dapat dilihat seperti pada slide ini. Kemudian untuk DNA antisense adalah untaian DNA dengan arah 3 aksen menuju 5 aksen.
atau disebut untaian negatif. Untaian ini berperan untuk melakukan transkripsi membentuk mRNA, sehingga untaian ini disebut pencetak atau cetakan atau template. Arah 3 aksen menuju 5 aksen didasarkan pada untaian DNA ini ketika proses transkripsi oleh enzim RNA polimerase. Urutan atau sequence basa nitrogen pada untaian ini tidak sama dengan mRNA, sehingga dikatakan sebagai non-coding. Dapat dilihat pada slide ini juga. Lalu kemudian kita dapat membahas juga transkripsi di sini. Transkripsi ini merupakan proses pembentukan molekul RNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. Tidak semua bagian DNA akan ditranskripsikan, tetapi hanya bagian tertentu saja. Bagian tertentu tersebut disebut dengan gen. Proses transkripsi dapat dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu inisiasi sintesis RNA, pemanjangan atau elongasi RNA, dan penyelesaian atau terminasi sintesis RNA. Seperti pada slide ini. Untuk translasi, yaitu translasi seperti pada proses transkripsi juga. Namun proses translasi juga dibagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, pemanjangan, dan penyelesaian. Translasi atau asam aminonya yaitu metionin, serin, sistein, arginin, serin, asam aspartat, asparigin, leusin, asam aspartat, leusin, arginin, alanin, asam glutamat, dan prolin. Sintesis protein akan terus berlanjut sampai bertemu dengan kodonnya, yaitu UAA, AUG, dan UGA. Nah, saya lupa untuk menjelaskan bahwa kodon adalah deret nukleotida pada mRNA yang terdiri atas kombinasi 3 nukleotida berurutan yang menyandi suatu asam amino tertentu, sehingga sering disebut sebagai kodon triplet. Kodon itu kepanjangan dari kode genetik. Hasil dari pengurutan DNA tersebut jelaskan dan tuliskan hasil transkripsi dan translasinya. Transkripsinya, adenin guanin sitosin, urasil urasil urasil, guanin urasil sitosin, urasil sitosin urasil, guanin guanin sitosin, adenin adenin sitosin, adenin urasil sitosin, adenin adenin urasil. Selanjutnya, guanin adenin sitosin, urasil guanin guanin, adenin urasil urasil, adenin urasil sitosil, guanin urasil urasil, sitosin adenin sitosin, adenin guanin adenin, adenin urasil urasil. Selanjutnya, guanin adenin urasil, urasil urasil sitosin, sitosin sitosin urasil, sitosin urasil sitosin, guanin adenin urasil, sitosin adenin urasil, adenin urasil guanin, adenin guanin urasil. Selanjutnya, urasil guanin sitosin, adenin guanin adenin, urasil sitosin urasil, guanin adenin urasil, adenin adenin sitosin, sitosin urasil sitosin, guanin adenin sitosin, urasil urasil guanin. Selanjutnya yang terakhir, adenin guanin guanin, guanin sitosin sitosin, guanin adenin guanin, sitosin sitosin adenin. Lalu berikutnya yaitu translasi atau asam amino, yaitu metionin, serin, sistesin, arginin, serin, asam aspartat, asparigin, leusin, asam aspartat, leusin, arginin, alanin, asam glutamat, dan prolin.